Conference, kembali lagi nih di Last Week on Text. After long break kita nggak rilis di channel YouTube Kontekstual. Dan kita juga mau menyapa lagi nih teman-teman di rumah. Oke, jadi kali ini kita comeback loh guys. Bersama gue, Safinka dalam episode Last Week on Text terbaru, episode kelima. Nah, seperti episode-episode sebelumnya, di sini tentunya gue juga bakal spill nih hal seru apa sih yang lagi happening di dunia internasional selama seminggu ke belakang. Oke. Langsung aja kita simak 4 isu terhangat yang udah gue rangkum dan harus banget kalian tahu. Let's go! Oke, yang pertama kita mulai dulu dari isu yang paling lagi hot-hotnya ya. Itu ada di Niger, di mana terhitung sejak penahanan Presiden Mohamed Bazoum yang juga diikuti oleh pernyataan resmi dari pemimpin kudeta pada tanggal 26 Juli 2023. Situasi di Niger ini masih sama teman-teman dan belum menemukan titik terangnya. Nah, malahan justru krisis ini bereskalasi mulai menyinggung intervensi dari negara lain, misalkan dari kawasan Afrika Barat dan juga dari negara-negara barat sana, kayak ada Uni Eropa, terus juga ada dari Amerika Serikat. Mereka turut memberikan respon dan semacam wacana tindakan ke depannya kepada pemimpin kudeta di Niger ini. Nah, misalkan dari ECOWAS sendiri yang sebagai komunitas ekonomi Afrika Barat ini mulai melakukan KTT besar untuk membahas terkait isu yang ada di Niger ini. Jadi mereka ini berupaya untuk mengembalikan stabilitas politik yang ada di Niger dengan mengancam adanya pembekuan transaksi perdagangan Niger ke negara-negara lainnya. Ini bisa kita bilang sebagai sanksi ekonomi ya, supaya pemimpin kudeta Niger ini bisa diajak untuk lobby dan berdiplomasi terkait kudeta di sana. Selain itu, apabila jalur lobby melalui sanksi ekonomi tidak dapat kooperatif dari pihak Niger sendiri, maka ECOWAS juga secara tegas akan mengerahkan kekuatan militer untuk menstabilkan kondisi yang tengah terjadi di Niger sendiri gitu teman-teman. Nah, kalau dari ECOWAS sendiri kan tadi udah terlihat banget ya sangat tegas menolak bentuk kudeta yang terjadi di Niger. Berbeda nih teman-teman dengan dua negara tetangga Niger, yaitu ada Burkina Faso dan Mali, yang mana justru mendukung penuh adanya kudeta yang tengah terjadi di Niger. Malah mereka menyatakan bahwa intervensi dari negara lain, apalagi yang berbentuk intervensi militer, hanya akan mendeklarasikan perang antar pihak katanya. Jadi negara Burkina Faso dan Mali ini mendukung kudeta yang tengah terjadi di Niger karena menghargai kebebasan rakyat Niger untuk menentukan nasibnya sendiri gitu. Nah, mungkin ya kalau kita tarik sejarahnya, sebetulnya kedua negara ini yang pro kudeta Niger ini punya budaya kudeta yang kental gitu, dimana kalau kita tarik sejarahnya mereka ini sering mengalami kudeta di negaranya, di pemerintahannya. Walaupun Burkina Faso dan Mali sebagai negara tetangga dari Niger mendukung adanya kudeta di Niger ini, sebagian besar negara justru mengecam adanya kudeta di Niger ini gitu. Mereka terus berupaya untuk mengembalikan rezim demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Mohamed Bazoum dan terus mendukung ECOWAS untuk melakukan upaya-upaya terkait gitu. Misalkan kalau dari ada pernyataan resmi dari Menteri Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mereka menyatakan dalam nama Uni Eropa menyatakan dukungan terhadap ECOWAS untuk menjatuhkan sanksi dan menempuh jalur militer. Jadi sangat disupport oleh Uni Eropa nih teman-teman. Nah, begitu pula juga dengan Menteri Luar Negeri AS, Amerika Serikat, Antony Blinken pun menyambut baik apa yang dia sebut sebagai kepemimpinan kuat ECOWAS untuk membela tatanan konstitusional di Niger. Nah, dari sini ya nampaknya yang tadinya cuman konflik di dalam negeri Niger sekarang mulai melebar masalahnya ke tensi antar pihak. Bahkan ini menjadi perseteruan juga nih di dalam kawasan Afrika Barat gitu. Jadi kan ada kubu yang mendukung penuh jalannya kudeta, ada Burkina Faso, ada Mali, bahkan baru-baru ini pun negara Guinea bergabung menjadi aliansi tersebut. Nah, di sisi lain ada ECOWAS sebagai institusi regional di Afrika Barat
dan juga negara-negara di Uni Eropa, Amerika Serikat dan lainnya menentang tindakan dari junta militer Niger gitu. Jadi dari sini pun sudah bereskalasi menjadi konflik yang lebih besar lagi. Gitu ya kira-kira teman-teman kondisi dari Niger sekarang ini. Mungkin bisa kita doakan sama-sama supaya kondisi di Niger dapat menjadi stabil lagi ke depannya. Oke, kita move langsung ke berita selanjutnya. Kayaknya ada yang kurang ya kalau kita belum ngebahas negara kita sendiri. Iya, Indonesia. Indonesia tuh nggak pernah kehabisan isu di dunia internasional nih teman-teman. Pasti ada aja yang bisa kita bahas mengenai Indonesia dan hubungannya dengan negara-negara lain. Nah, betul banget nih, tepat banget. Jadi baru-baru ini Indonesia dan Cina itu kelihatannya semakin mesra ya. Kenapa tuh? Tahu dari mana tuh? Iya, jadi ini tuh dimulai dari pertemuan bilateral antara Indonesia dan China yang juga sekaligus merayakan 10 tahun usia kemitraan antar kedua negara ini. Ini tuh dilaksanakan pada Kamis ya 27 Juli 2023 di Chengdu, China. Nah, pelesiran Bapak Presiden RI Bapak Joko Widodo dengan Presiden China Xi Jinping ini nyatanya bukan cuma temu sapa biasa saja. Namun di sini yang menariknya diketahui terdapat penguatan kerjasama untuk beberapa ragam bidang yang dirangkum dalam 8 poin kesepakatan. Nah, ini tuh cukup beragam banget ya, banyak banget yang dibahas di antara kedua negara ini dalam bentuk kerjasama. Butir-butir kesepakatan tersebut tertuang dalam Plan of Action dari nota kesepahaman menyangkut tadi sejumlah bidang. Itu tuh dimulai dari kesehatan, pendidikan, bahkan juga menyangkut pertanian. Lalu salah satu yang paling menarik menurut gue adalah di sini ada MOU kerjasama mengenai IKN. Ya, IKN, Our Future Capital, yang lagi dirancang dan lagi berada dalam proses pembangunan. Jadi dalam salah satu MOU dari kesepakatan antara Indonesia dan China, ini terdapat MOU mengenai transfer pengetahuan dan pengalaman untuk pembangunan ibu kota baru Nusantara. Nah, lebih khususnya sebetulnya Bapak Presiden Jokowi ini terinspirasi dengan kota Shenzhen di China, kota yang menjadi daya tarik China dengan menjadi pusat ekonomi negara tersebut. Nah, Bapak Jokowi ini merasa bahwa desain dari kota Shenzhen ini canggih dan layak menjadi model bagi pembangunan IKN. Wah, kalau sudah sampai bantu-bantu pemerintah buat pembangunan ibu kota, memang nyatanya sih Indonesia dan China tuh udah bestie gak sih, conference? Gimana? Coba komen di bawah. Oke, langsung kita move ke berita selanjutnya. Ini masih tentang kerjasama antar negara. Cuma sekarang kita move ya ke Middle East. Ayo, ada apa di Middle East yang menarik? Ya, ini nggak lain-lain dari isu Israel, karena Israel selalu punya banyak isu untuk kita kulik dan kita bahas. Nah, kali ini Israel kembali muncul dengan satu proyek yang namanya One Israel, yang disinyalir menjadi ambisi Israel untuk mempererat hubungannya dengan Jazirah Arab, dengan negara-negara di semenanjung Arab sana, conference. Melalui pernyataan resmi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu 37 Juli 2023, Israel berencana akan membangun perluasan jalur kereta api senilai 27 miliar US dollar. Nah, ini tuh direncanakan akan menghubungkan daerah-daerah terpencil di Israel ke kota metropolitan Tel Aviv dan sekaligus apa? Sekaligus juga memperpanjang jalur sampai ke negara-negara di semenanjung Arab, bahkan sampai ke Arab Saudi. Nah, rencana ini kemudian dikemukakan tadi sebagai proyek One Israel atau proyek Satu Israel, yang kemudian diberi gambaran sebagai rancangan efektivitas waktu perjalanan dengan akomodasi kereta api ke pusat bisnis dan pemerintahan hingga ke negara lain. Mungkin filosofi dari One Israel adalah bagaimana Israel itu bisa menyambungkan konektivitas ya kemana-mana gitu, sehingga Israel itu menjadi satu. Proyek jalur kereta cepat ini menurut
Menteri Keuangan Israel bisa dipastikan akan rampung dalam 10 tahun ke depan dan mampu memperluas konektivitas Israel ke sejumlah negara. Nah, yang paling ditargetkan ini ialah negara Arab Saudi gitu. Jadi kalau kita tarik ke belakang ya, isu normalisasi antara Arab Saudi dan Israel tuh memang kian santer diperbincangkan gitu. Banyak banget kita dengar dari media-media bahwa hubungan antara Israel dan Arab Saudi ini semakin dekat, lalu ada wacana kerjasama dalam berbagai bentuk dan lain-lain. Nah, salah satunya ini melalui wacana One Israel. Jadi meningkatkan konektivitas antara Israel ke Arab Saudi, bahkan negara-negara di sekitarnya pun gitu. Walaupun sebenarnya juga belum pasti sih conference, namun kedekatan kedua negara ini selalu menjadi kontroversi sendiri gitu. Lantas di sisi lain keduanya tentu memproyeksikan potensi ekonomi apabila seperti yang One Israel ini dapat meningkatkan potensi-potensi lainnya dengan konektivitas jalur kereta cepat ini. Nah, kalau menurut conference sendiri gimana nih? Apakah normalisasi antara Israel dan Arab Saudi ini harus segera disahkan dengan menimbang adanya keuntungan secara ekonomi, atau justru harus dihentikan menimbang posisi politik Arab Saudi? Oke, kita diskusi ya di kolom komentar. Oke, conference, setelah tadi kita udah menyajikan berita-berita yang cukup berat ya. Sekarang gue akan kasih berita penutup yang lebih easy dan lebih enteng untuk kita bahas. Nah, sekarang tuh datangnya dari dunia sepak bola nih. Baru-baru ini manajer klub Liverpool, Jurgen Klopp, dibuat khawatir oleh Liga Sepak Bola Arab. Lah, kok bisa? Ya, lantaran Liga Sepak Bola Arab ini melakukan aktivitas bursa transfer pemain secara besar-besaran. Nah, khususnya ini menargetkan pemain top dari Eropa musim panas ini. Jadi, klub-klub Arab Saudi ini memicu eksodus pemain top Eropa dengan pendanaan yang fantastis dari Public Investment Fund atau kita singkat sebagai PIF yang berani menggelontorkan dana ke klub-klub Arab Saudi lebih dari 350 juta pound sterling atau jika kita rupiahkan senilai 6,73 triliun untuk membayar pemain-pemain top di luar sana. Nah, hal ini kemudian jadikan Liga Sepak Bola Arab semakin populer di dunia karena adanya kekuatan finansial untuk menyasar pemain-pemain top dunia conference. Mungkin sudah sama-sama kita tahu ya bahwa sejak awal tahun klub-klub sepak bola Arab Saudi ini telah mengeluarkan dana besar untuk pemain top dunia. Termasuk nih yang paling terkenal itu ada Bang Cristiano Ronaldo, ada Karim Benzema, ada N'Golo Kante dan lain-lainnya. Lalu di sini juga deretan nama dari klub populer lainnya dari Chelsea, dari Manchester City, dari Bayern Munchen pun berhasil dirayu untuk hijrah ke Liga Sepak Bola Arab. Nah, untuk Liverpool sendiri diketahui sudah terdapat 3 pemain yang telah dilepas ke Saudi sana. Nah, fenomena ini kemudian dipandang oleh bos Manchester City, Pep Guardiola, sebagai kekuatan finansial klub Arab Saudi yang nantinya diproyeksikan dapat mampu menyetir pasar transfer pemain sehingga perlu menjadi concern bagi elit-elit klub sepak bola lainnya gitu. Jadi mungkin Pep Guardiola ini agak terasa terancam ya, sehingga dia ini mendorong bahwa elit-elit klub sepak bola lainnya perlu concern dengan isu ini. Sementara kekhawatiran dari manajer Liverpool, Jurgen Klopp, ialah adanya resiko jangka pendek yang dipicu dengan durasi bursa transfer klub sepak bola Arab Saudi yang diketahui lebih lama 3 pekan dari liga-liga top Eropa gitu. Nah, ini tuh berarti bahwa klub-klub Eropa perlu mewaspadai resiko kehilangan pemain top yang pindah ke Liga Sepak Bola Arab dan nantinya akan kesulitan untuk mencari pengganti pemainnya. Nah, di sini Klopp juga mendesak UEFA dan FIFA sebagai lembaga sepak bola terbesar di dunia untuk setidaknya memberi respon atas transfer pemain jor-joran di Liga Sepak Bola Arab ini, dan tentunya didesak juga untuk menemukan solusi agar
tim sepak bola Eropa tidak banyak kehilangan tim andalannya. Mungkin dari sini dapat kita lihat bahwasannya terdapat kekhawatiran dari Liga Sepak Bola Eropa, bahwasannya pamor mereka di dunia sepak bola bisa saja menurun karena popularitas sepak bola di Liga Sepak Bola Arab bisa menggantikan posisi mereka di dunia gitu. Karena memang secara mengejutkan ya, mulai dari Cristiano Ronaldo pindah ke Liga Sepak Bola Arab saja itu sepertinya sudah mulai menandakan adanya kebangkitan atau kekuatan baru di dunia sepak bola itu di Arab Saudi sendiri, teman-teman. Nah, segitu dulu ya berita untuk minggu ini. Itu kira-kira berita-berita yang bisa gue siapin untuk conference di Roma. Jadi dimulai dari ada kudeta Niger sampai tadi terakhir kita bahas mengenai transfer klub sepak bola Liga Arab gitu. Oke, sampai ketemu di Last Week on Text berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Contextual, and see you di episode selanjutnya minggu depan. Bye.